Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyil kirim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khatul salam, a'azakumullah para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala. Tentunya dengan segenap putrah dan iradahnya. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bertemu untuk melanjutkan pelajaran kita. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa menuntun kita kepada kebaikan, ilmu yang bisa menghasilkan amal-amal saleh, dan ilmu yang kelak semoga pada hari kiamat akan menjadi syafaat untuk kita semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswah dan qudwah, suri tauladan terbaik bagi segenap kehidupan orang-orang yang beriman. Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan juga salam tersampaikan kepada ahlal bait, keluarga besar beliau, min azwajihi wa dzurriyyatihi, istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, kepada para sahabat dan sahabiah, kepada para tabi'in dan atba'u tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang selalu istiqamah untuk senantiasa ittiba', mengamalkan, menghidupkan dan memperjuangkan seluruh bahagian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas hidup dan kehidupan. Baik, ya, apalagi momentumnya dekat masih dengan Rabiul Awal, ya Pak. Ya, masing-masing di antara kita mengaku mengklaim sebagai ahlus sunnah. Masing-masing di antara kita mengakui mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah antum sudah pelajari semua dalam kitab-kitab akidah. Telah disampaikan oleh para asatidzah. Ya, tatkala khususnya ketika membahas tentang syahadatain, ya, tentang dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadat yang kedua wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, padahal kalau kita ditanya ya bagaimana cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajari saja tentang pembahasan ini. Ya, tentu tidak keluar dari 4 poin kan, sebagaimana kita ketahui. Apa 4 poin ini? Yang pertama, konsekuensi dari kalimat syahadat. Yang kedua, anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama apa? Ta'atuhu fima amar. Yakni kita mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang pada diri Rasul ambil. Ya, Nabi perintahkan, kerjakan. Nabi lakukan, tiru. Nabi contohkan, semangat kita melakukannya. Ya, dan apa yang ya tidak dilakukan oleh beliau, maka jangan dilakukan, tinggalkan.
Ya, makanya pertama ta'atuhu fima amar. Apa yang kedua? Wa tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan, tasdik, membenarkan seluruh kabar, ya, kabar yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan tentang kehidupan sesudah kematian. Kita percaya atau tidak, Pak? Percaya. Beliau menjelaskan tentang akan adanya nikmat dan adab kubur. Sesuatu yang gaib, yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera kita. Tapi kita percaya atau tidak? Percaya. Beliau menjelaskan tentang akan terjadinya yaumul qiyamah. Ya, bumi ini dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang gaib, Nabi pun tidak tahu kapan terjadinya, tapi Nabi mengabarkan kepada kita. Percaya atau tidak? Ya, sampai seterusnya ada mizan, ada hisab, ada syurga, ada neraka. Semua Nabi SAW sampaikan kepada kita. Maka bagi kita wajib hukumnya, ya, membenarkan seluruh apa yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ketiga? Wa naha anhu, ya, wajazar. Kita menahan diri dari apa yang juga dilarang oleh beliau SAW. Dan yang keempat terakhir adalah wa alla ya'budallah illa bima syara'a. Tidaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Selesai tidak, Pak? Selesai. Ya, itu cara kalau ditanya bagaimana mencintai Nabi, ya kayak gitu caranya. Ya, yakni kita tadi, ya, apa namanya, mentaati perintahnya, membenarkan kabarnya, meninggalkan apa yang dilarangnya, dan yang paling penting adalah tidaklah kita sekali-kali beribadah kepada Allah Taala kecuali dengan apa-apa yang telah disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering ana sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, yang sunnah saja banyak, Pak. Yang sunnah-sunnah saja belum tentu kita mampu dan sanggup untuk mengamalkan seluruhnya. Tapi banyak orang-orang hari ini justru, ya, melakukan sesuatu yang tidak dituntunkan. Ngapain? Ya, anda tanya sama antum, sunnah Nabi dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, udah semua belum dikerjain? Udah semua belum dikerjakan? Belum. Lebih banyak yang dikerjakan atau tidak? Barangkali masih lebih banyak yang tidak dikerjakan. Kerjain aja dulu yang dicontohkan. Kerjakan dulu aja yang dicontohkan. Kenapa kok kita repot-repot mengerjakan sesuatu yang memang tidak diajarkan? Ini ajib, Pak. Orang-orang bilang, Arab bilang itu ajib. Ya, bukannya bagus tapi kebalikannya, aneh gitu maksudnya. Ya, mengerjakan sesuatu yang tidak diajarkan. Kerjain dulu saja apa-apa yang memang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kembali ke dalam pembahasan kita, ya, dari kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Ya, akidah salaf, ya, dan juga ashabul hadis. Ya, kemarin yang lalu, pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana, ya, keadaan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir ketika di neraka. Masya Allah, ya, betapa rahmannya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kalaupun memang kita berdosa, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Seperti pembahasan yang lalu, sakitnya neraka mukmin tidaklah sesakit yang dirasakan di dalam nerakanya orang-orang kafir. Ya. Kemudian tidaklah orang-orang mukmin kekal di dalam neraka. Tidak ada. Makanya ciri penghuni neraka itu kemarin kita sebutkan ada beberapa. Yang pertama, mukhalladina fiha abada. Ada penghuni neraka yang memang mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Ya, mereka orang-orang musyrik, mereka orang-orang kafir. Kemudian ada orang-orang yang memang kata para ulama ghairal mukhalladina fiha. Mereka tidak kekal di dalam neraka. Mereka lah ahlu tauhid. Bahkan Allah dalam hadis qudsi pun menyebutkan, Allah perintahkan keluarkan, ya, dari orang-orang beriman dari dalam neraka walaupun keimanan mereka hanya sebesar biji darah sekalipun. Ya, maka pasti mereka semua berada di dalam surga. Baik. Lanjut pada, ya, bab yang berikutnya, ar-ru'yah. Ya, poin yang berikutnya adalah ar-ru'yah. Apa artinya ar-ru'yah, Pak? Ro'a, yara, ru'yah. Artinya apa?
melihat. Kalau diterjemahkan ru'yah artinya adalah melihat, bukan ruqyah. Ru'yah pakai ya alif, ru'yah ya. Baik. Kita lihat di sini. Wa ba'da hadza intaqala al-muallif ila bayani itsbati ru'yatil mu'minina rabbahum fil akhirah. Pada pembahasan ini Al-Imam As-Sabuni rahimahullah taala yang menulis kitab ini akan menjelaskan kepada kita semuanya. Juga di antara akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah dan juga akidahnya Ahlul Hadis. Ya, karena tentunya nanti di sini akan banyak perselisihan, Pak. Karena ada di antara sebahagian kaum muslimin yang memiliki keyakinan akidah yang lain, mereka tidak percaya dan tidak meyakini terhadap hal ini. Ya. Padahal dalam muqaddimahnya saja beliau mengatakan bahwa ya sesungguhnya Ahlus Sunnah, ya Ahlus Sunnah, ya kemudian Ahlul Hadis, mereka semua menetapkan sepakat yakni apa? Itsbatu ru'yatil mu'minina rabbahum fil akhirah. Yakni Ahlus Sunnah menetapkan tentang akan adanya ru'yatul mu'minina rabbahum. Yakni orang-orang beriman akan meru'yah, akan melihat Rabb mereka, Tuhan mereka nanti di mana? Di akhirat. Ya, jadi salah satu akidah Ahlus Sunnah yang disepakati, Pak, ya oleh para ulama-ulama salaf sejak dahulu bahkan sampai hari ini, keyakinan Ahlus Sunnah, akidah kita mengatakan apa? Ditetapkan bahwa setiap mukmin nanti di akhirat pasti mereka akan apa? Melihat Rabbnya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Haitsu qala wa yashhadu ahlus sunnah annal mu'minina yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala bi absarihim wa yanzuruna ilaihi ala ma warada bihil khabaris sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan disaksikan sesungguhnya Ahlus Sunnah, ya, disaksikan oleh seluruh Ahlus Sunnah, sesungguhnya orang-orang mukminin mereka akan melihat Rabb mereka tabaraka wa ta'ala bi absarihim, dengan pandangan mata mereka. Wa yanzuruna ilaihi, dan juga mereka diizinkan untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma warada bihil khabarus sahih, yang semua itu telah tercantum, terdapat di dalam kabar-kabar yang sahih. Ya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disabdakan dan disampaikan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Innakum tarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badri. Masya Allah. Nabi SAW mengatakan apa? Innakum, sesungguhnya kalian, kata Rasulullah, tarawna rabbakum, akan melihat Rabb kalian, melihat Tuhan kalian, kama tarawnal qamar, sebagaimana kalian melihat qamar. Apa qamar? Bulan. Lailatal badri, pada malam bulan purnama. Badrun itu artinya apa? Bulan purnama. Ya, makanya ada kalimat sanjungan kepada Nabi tatkala datang ke Madinah, qala al badru alaina. Ada kaum muslimin ya yang apa namanya? Memperumpamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah laksana seperti badrun. Ya, antum juga sudah banyak mengetahui ya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah taala secara lengkap, Pak, menjelaskan tentang bagaimana fisiknya Rasulullah SAW, warna kulitnya, bagaimana rambutnya, bagaimana bentuk tubuhnya, ya lengkap di situ. Yang dimana para sahabat mengagumi fisiknya Rasulullah SAW. Kadang mereka menyebut Nabi dengan Badr, ya bulan purnama. Ya, baik. Maka dalam pembahasan ini tadi kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian, melihat Rabb kalian, Allahu Jalla Jalaluh, kama tarawnal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan Lailatul Badr, pada malam bulan purnama. Malam bulan purnama itu bulat penuh, Pak, bulan itu. Terlihat jelas atau tidak? Terlihat
jelas, terlihat amat sangat jelas. Semua mata kita bisa menyaksikannya. Kira-kira setiap tanggal 15 tuh Pak, pertengahan bulan. Ya, ketika bulan itu bulan penuh disebut dengan bulan purnama. Yang dalam bahasa Arab adalah Al-Badr, bulan purnama. Kata Nabi SAW, nanti kalian akan melihat Tuhan kalian, melihat Rabb kalian, sebagaimana kalian melihat bulan purnama tadi pada malam purnama. Ya, ada nggak yang menghalangi Pak saat itu? Ya, antum melihat, anak doang yang bisa melihat atau antum semua bisa melihat? Melihat bulan purnama bagaimana jelasnya, bulat penuh. Ya, maka Nabi memperumpamakan demikian. Ya, memperumpamakan demikian. Ya, na'am. Wa qad dalla ala itsbati ru'yatil mu'minina rabbahum fil akhirah bi absarihim al-Qur'anul Karim was sunnah nabawiyah wal ijma'. Ya, dan sungguh dalil-dalil yang menetapkan bahwa setiap orang-orang beriman akan melihat Rabb-nya nanti pada hari kiamat di akhirat dengan mata mereka secara langsung. Semua dalil-dalil itu ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Dalil-dalil itu ada di dalam sunnah nabawiyah wal ijma', dan itu juga telah disepakati kesahihannya oleh para ulama. Ya, ini akidah ahlu sunnah. Percaya atau tidak, Pak? Nah, ini akidah ahlu sunnah. Walaupun jelas nanti ada penentang-penentangnya. Ya, jadi ada kaum sebelah yang sedikit-sedikit itu harus takwil katanya. Sedikit-sedikit itu, ya, kata mereka apa? Harus mentasbih, mentaktil. Ada kelompok-kelompok yang begitu, Pak. Jadi mereka tidak mau bisa menerima dalil itu sebagaimana para salaf dahulu memahami dalil-dalil tersebut. Ya, seperti contoh apa? Pembahasan masalah yadun. Yadun memang diterjemahkan bahasa kita apa? Tangan. Urusan tangan aja nggak selesai-selesai ya, Pak. Ya, kita hanya memahami kalimat yang Allah sebutkan adalah, misalkan Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Wa qalatil yahud yadullahi maglulah, orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Ya, padahal yang terbelenggu itu siapa? Orang Yahudi sendiri. Bal yadahu mabsuqatan, sedangkan kedua tangan Allah itu dalam keadaan terbuka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bagi mereka cukup enggak, Pak, memahami dengan tangan? Enggak cukup. Kata mereka harus ditakwil ayat ini, enggak bisa. Kalau misalkan dikatakan Allah punya tangan, enggak beda dong Allah dengan siapa? Dengan makhluk, kata mereka. Sama dengan perkara ini. Ya, bagi mereka, oh, lihat di sini bukan melihat seperti langsung begitu, ada maksudnya, ya, ada takwilnya. Pusing tidak, Pak? Pusing. Ya, kebanyakan mentakwil, ya, mentafsir dan ini itu dan sebagainya. Padahal tadi dikatakan dalam Quran, dalam sunnah nabawiyah, bahkan ijma', para ulama semua sepakat mengatakan bahwa ya jelas yang dimaksud ru'yah melihat di sini apa? Melihat. Ya, sebagaimana Nabi SAW tadi telah mengatakan, ya, bahwasannya kalian melihat Rabb kalian nanti di akhirat sebagaimana kalian melihat bulan penuh indah pada malam bulan purnama. Ya, na'am. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi kitab Hadil Arwah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Hadil Arwah, dalil Quran wa sunnah al-mutawatirah wa ijma'u sahabah wa immatul Islam wa ahlal hadis. Beliau sampai mengatakan, ya, sepakat dalil di dalam Al-Quran, dalam sunnah yang mutawatirah. Sunnah yang mutawatir. Apa artinya, Pak? Sunnah mutawatir? Sunnah, hadis mutawatir, sunnah mutawatir apa artinya? Apa hadis mutawatir artinya? Hadis yang diriwayatkan lebih dari seorang sahabat. Lawannya hadis mutawatir apa? Hadis ahad. Ya, lawannya hadis mutawatir hadis ahad. Ya, sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, kabar yang menjelaskan tentang ru'yatullah yaumal qiyamah datang dari apa? Datang dari sunnah mutawatirah. Datang dari sunnah yang, ya, kategorinya mutawatir, Pak.
Ya, diriwayatkan lebih dari satu orang sahabat. Artinya diriwayatkan dari banyak sahabat. Kira-kira kalau para sahabat yang meriwayatkan ini banyak, semakin kuat atau tidak, Pak? Semakin kuat. Semakin banyak para sahabat yang meriwayatkan tentang hal itu, semakin kuat. Artinya Nabi bukan hanya bercerita kepada satu sahabat saja, tapi Nabi juga bercerita kepada sahabat B, C, D, dan sahabat-sahabat lain. Makanya sampai disebutkan dengan ya sunnah mutawatirah. Sunnah yang memang disepakati oleh banyak para sahabat. Ya, nggak bisa diingkari lagi Pak yang seperti ini. Ya, wa ijma'u sahabah, juga ijma'nya para sahabat. Wa a'immatul Islam wa ahlul hadis, begitu juga para imam-imam kaum muslimin dan juga ahlul hadis. Ala anna Allah Subhanahu wa taala yara yaumal qiyamati bil absari ayanan kama yaral qamar lailatal badri sahwan. Insyaallah. Ya, sesungguhnya mereka semua sepakat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat bil absari ayanan, dengan mata mereka secara langsung, Pak. Sebagaimana mereka melihat bulan purnama pada malam purnama tadi yang bisa terlihat secara terang benderang, secara jelas, ya, tanpa penghalang apapun. Mau bukti dalilnya? Baik. Wa minal adillati ala itsbati ru'yah minal Qur'anil Karim. Dan di antara bukti-bukti dalil ya tentang ya ditetapkannya ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an Al-Karim. Antum bisa lihat dalam Al-Qur'an surah Al-Qiyamah pada ayat yang ke-23 dan pada ayat yang ke-24. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu ya wajah orang-orang beriman itu berseri-seri, Pak. Kenapa pada hari itu wajah orang beriman itu berseri-seri? Kenapa alasannya? Ila rabbiha nadhirah. Karena pada hari itu mereka bisa melihat ya kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat wajah orang-orang beriman itu berseri-seri. Masya Allah, berseri-seri semuanya. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka, mereka bisa melihat. Itu yang menyebabkan wajah orang-orang beriman berseri-seri pada hari kiamat, karena pada hari itu mereka mendapatkan puncak kenikmatan dari seluruh nikmat yang Allah berikan, tunaikan, yakni adalah ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka, mereka melihat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus pada ayat yang ke-26. Apa kata Allah? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka ahsanu, orang-orang yang berbuat kebajikan, dan bagi mereka orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat amal-amal soleh, al-husna, Allah juga balas dengan kebaikan. Bagi orang yang berbuat kebaikan, Allah balas juga dengan apa? Kebaikan. Pertanyaannya, Pak, apa makna husna di sini dalam ayat ini? Lilladzina ahsanu al-husna. Dan sungguh bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, Allah balas juga dengan kebaikan. Apa makna al-husna di sini dalam ayat ini? Makna al-husna adalah al-jannah. Ya, jadi maksudnya bagi mereka orang-orang yang berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, melakukan amal-amal soleh, Allah balas juga dengan kebaikan. Apa yang dimaksud kebaikan dalam ayat ini adalah al-jannah. Allah balas kebaikan mereka dengan surga. Tapi tidak sampai di situ, ikhwatal Islam. Wa ziyadah. Wa ziyadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, selain aku balas perbuatan baik mereka dengan kebaikan juga, yakni maknanya dengan surga, wa ziyadah. Dan aku berikan tambahan, aku berikan bonus. Ya, dalam hadis nanti diceritakan itu yang menyebabkan orang-orang beriman itu terkaget-kaget, Pak. Ya, Allah menawarkan bonus. Antum kerja di kantor
datangnya rajin, tepat waktu, pekerjaan selesai semua dengan baik, bahkan orang sudah pulang, antum masih lembur. Ya, kira-kira karyawan yang seperti ini potensi dapat bonus tidak, Pak? Mau nggak antum dikasih bonus? Masya Allah. Kita pun harap-harap dari bos kita, dari atasan kita dapat bonus. Ini yang mau ngasih bonus siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini yang menyebabkan nanti orang-orang beriman tatkala mereka sudah di surga bertanya-tanya, Allah mau ngasih apa nih sama kita? Bukannya kita ini sudah mendapatkan nikmat yang paling puncak, nikmat yang paling tinggi. Apa itu? Surga. Ya. Ada apa lagi? Apa yang mau Allah kasih kepada kita? Setelah kita sudah diberikan kenikmatan yang paling nikmat ini berada di surga. Yang kata Nabi, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbin bashar. Apa artinya? Bantuin. Apa artinya? Apa surga itu? Kata Nabi SAW. Apa tadi? Di mana kata Nabi SAW, surga itu yang mata itu belum pernah melihatnya, telinga itu belum pernah mendengarnya, hati itu belum pernah merasakannya, Pak. Ya. Kalaupun kita melihat sesuatu yang paling indah di dunia ini, Pak, ya katakanlah kita melihat pegunungan, ada sungai-sungai, nggak ada apa-apanya, itu dengan apa? Surga. Itu baru gambaran dunia saja. Ya, kemudian kalau kita mendengar kabar sesuatu yang paling indah, paling bagus, paling menyenangkan, surga jauh lebih indah dari itu. Kalau hati kita pernah merasakan sesuatu yang paling nikmat yang pernah kita rasakan, demi Allah Anda katakan, surga jauh-jauh lebih indah, lebih nikmat dari apa yang pernah kita rasakan kenikmatan itu di dunia. Ya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar, kata Nabi SAW. Ya, baik, kembali lagi. Sudah diberikan balasannya oleh Allah. Husna tadi maknanya apa? Surga. Kebaikanmu aku balas, kata Allah. Ya, lilladzina ahsanu al-husna. Kalian berbuat baik, kalian melakukan amal soleh, al-husna. Aku balas, kata Allah, juga dengan kebaikan. Makna al-husna di sini apa tadi? Al-jannah, surga. Tapi tidak cukup sampai di situ ya akhi. Wa ziyadah. Allah tambahkan bonus. Ya, Allah tambahkan bonus. Ya. Apa ziyadah di sini? Wa ziyadatu hiya an-nadharu ila Rabbi tabaraka wa ta'ala. Maka sungguh ziyadah, bonus yang dimaksud dalam ayat ini artinya adalah an-nadharu ila Rabbi, yakni melihat kepada Rabb, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah dibalas sama Allah dengan surga, dikasih bonus, Pak, sama Allah Subhanahu wa taala. Apa bonus itu? Apa makna ziyadah dalam ayat tadi? Maknanya adalah an-nadharu ila Rabbi, yakni melihat, memandang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak ya? Baik, Masya Allah. Ya. Makanya di ujung satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, ayatnya insyaallah kita hafal ini. Ya, biasanya kita baca pada hari Jumat atau malam Jumat. Surah apa? Al-Kahfi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap liqa'a rabbih, berjumpa, bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang beriman yang enggak mau ketemu sama Allah. Liqa'a rabbih. Ya, liqa, temu, jumpa langsung. Ya, makanya kalau kita belajar talaqi, ya ada istilah talaqi, itu diterjemahkan lutut ketemu lutut, Pak. Maksudnya apa lutut ketemu lutut itu? Duduk langsung sama syekh. Ini syekh kita. Kita duduk langsung sampai diibaratkan lutut ketemu lutut karena berhadap-hadapan. Liqa, talaqi, mengambil ilmu langsung dari para masyayikh. Ya, atau dari ustadz kita, ngaji langsung sama syekh tersebut, ngaji langsung sama ustadz tersebut, talaqi namanya.
ketemu langsung. Ya. Makanya maksudnya adalah digunakan kata ini karena memang kita kelak akan apa? Bertemu langsung dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap berjumpa langsung dengan Rabb kita, dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihah. Banyaklah kita melakukan amal-amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi kalau ditanya lagi sekali lagi, apa bonus itu, Pak? Ziyadah dalam ayat ini artinya apa tadi? An-nadharu ila rabbi. Yakni melihat langsung Rabb kita tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Mutaffifin pada ayat yang ke-15 menguatkan kembali, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka terhadap Rabb mereka pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, lamahjubun, tidak ada hijab. Apa hijab artinya? Pembatas. Tidak ada penghalang, tidak ada penutup yang menghalangi orang-orang beriman dengan Rabb mereka. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun, kata Allah. Sekali-kali tidak, kata Allah, sesungguhnya mereka orang-orang beriman terhadap Rabb mereka, terhadap Allah Subhanahu wa taala, lamahjubun. Enggak ada hijab, Pak. Langsung. Ya, enggak ada batas. Ya, nanti pada hari kiamat. Surah apa tadi? Al-Mutaffifin pada ayat yang ke-15. Langsung, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Kemudian wa min hadhil ahadits ma awradahul musannif. Ya, dan juga di antara hadis ini ya disebutkan hadis ya apa yang juga dicantumkan oleh ya pengarang kitab ini tadi wa huwa ma akhrajahul Bukhari an Jarir ibnu Abdullah qala, dikeluarkan Imam Bukhari ya dari Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, kunna julusan 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada duduk yang paling indah, Pak. Tidak ada ngumpul paling indah. Kalau bahasa sekarang apa? Enggak ada nongkrong ya kalau anak sekarang bilang paling indah kecuali bersama siapa? Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kami duduk-duduk bersama Nabi, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idnadhara ilal qamar lailatal badri. Ya. Saat itu ketika kami melihat ya ke atas langit ada bulan apa? Bulan purnama pada malam bulan purnama itu. Qala, seketika Nabi SAW mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi. Kata Nabi SAW, coba kalian lihat ke atas. Lihat tuh. Innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalau kalian akan melihat Rabb kalian, melihat Tuhan kalian, kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini, la tudamuna fi ru'yatihi, tidak ada penghalang sedikit pun di dalam penglihatan kalian, pandangan kalian. Ya, berarti apa, Pak? Secara langsung betul-betul bisa melihat. Ya, cuma kemudian jangan antum berpikir kira-kira melihat Allah itu wujudnya seperti apa ya? Ada nggak yang suka berpikir begitu, Pak? Ada. Ini pemikiran seperti ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, tidak sesuai dengan akidah ahlu sunnah. Nggak usah dipikirkan bagaimana wujudnya Allah. Nggak mungkin kita sampai untuk memikirkan itu, Pak. Yang pasti janji dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita akan berjumpa, bertemu, bahkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu dalil pun yang dijelaskan dalam Quran, dalam sunnah sahihah, ataupun para ulama menjelaskan bagaimana wujud Allah pada saat nanti di surga tatkala orang-orang beriman melihat Allah. Tidak ada penjelasan tentang hal itu. Bahkan diharamkan, tidak boleh kita bertanya-tanya atau memikirkan tentang hal itu. Tidak boleh. Ya, memikirkan ciptaannya aja tidak sampai pikiran kita, apalagi memikirkan bagaimana Allah Subhanahu
wa ta'ala. Cukup sampai di situ pemahaman kita. Ya. Baik. Tidak ada penghalang sedikit pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam penglihatan kalian kelak pada hari kiamat. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian wa minha ma akhrajahu Syaikhan, dan juga apa yang dikeluarkan oleh Syaikhan, Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nasa qalu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya ada kelompok manusia mereka mengatakan, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah. Ada sekelompok orang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah. Apakah kami bisa melihat Tuhan kami, Rabb kami kelak pada hari kiamat? Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, hal tudaruna fil qamar lailatal badri? Apakah kalian bisa memandang, bisa melihat bulan pada malam bulan purnama tersebut, Lailatul Badr? Qalu la. Apakah kalian terhalangi untuk melihat bulan pada malam bulan purnama tersebut? Qalu, mereka pun mengatakan, la ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah, sangat terlihat jelas. Qala faldaruna fi syamsi laisa dunaha sahab. Apakah kalian terhalang untuk melihat matahari ketika matahari itu tidak tertutup oleh awan? Kata Nabi SAW. Qalu la ya Rasulullah. Tidak. Ya, malam bulan purnama jelas. Begitupun matahari bersinar tatkala tidak ya tertutup oleh awan, maksudnya tidak mendung. Apakah kalian bisa melihat dengan jelas? Jelas saja kan begitu. Ya. Apa kata Nabi? Fa innakum tarawna kadzalik. Maka seperti itulah kalian kelak akan melihat Rabb kalian. Seperti itulah kelak nanti pada hari kiamat kalian akan melihat Tuhan kalian, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Baik, ya. Jadi seperti itu khatul Islam azakumullah. Ya, jadi tanpa ditasbih, tanpa diperumpamakan, ya, tanpa ditakwil dan seterusnya. Kemudian khatul Islam azakumullah. Wa minal ahadits aidan adalla ala ru'yatil mu'minina rabbahum fil jannah. Ma akhrajahu Muslim fi sahihi an Suhaib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara hadis yang menguatkan kembali tentang dalil bahwasannya orang-orang mukmin akan melihat Rabb mereka kelak di surga, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Suhaib radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, idza dakhala ahlul jannah al jannah, tatkala para penduduk surga masuk ke dalam surga. Ya. Tatkala penduduk surga masuk ke dalam surga. Saya tanya sama antum, Pak. Berapa banyak jumlah penduduk surga, Pak? Ada berapa barisan jumlah penduduk surga? Penduduk surga itu dibariskan nanti. Baris. Ya, ada berapa barisan? Ada berapa soft penduduk surga, Pak? Berapa soft? Berapa barisan penduduk surga? Berapa? Nggak tahu. Berapa soft, Pak? Ada? Lupa. Mi'ata wa ishruna soffan. Mi'ah berapa? 100. Ishrun 20. Penduduk surga itu berbaris. Yang kata Nabi SAW, penduduk surga itu ada 120 soft. 120 barisan. Tamanuna min hadhil ummah. Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada kita, 80 barisan dari 120 barisan, 120 soft penduduk surga, 80-nya min hadhil ummah, dari umatku. Ya, wa arba'una min sairil umam. Berarti sisanya berapa? Arba'un, 40 itu dari seluruh umat terdahulu. 120 soft penduduk surga, 80 soft barisannya, isinya siapa?
umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisanya yang 40 kata Nabi min sairil umam, dari umat-umat yang lain. Masya Allah. Ya, 80 lidah kita semua Pak isinya Pak. Ya, makanya dari seluruh umat yang paling banyak masuk surga siapa? Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya lucu, ada yang pernah tanya sama saya, Ustadz, kenapa sih saya tidak ditakdirkan hidup di zaman Nabi Muhammad saja katanya. Ada yang tanya begitu sama saya Pak. Ya, kenapa tanya begitu Pak? Ya, kalau hidup di zaman Nabi kan saya bisa berjuang bersama Nabi katanya. Bisa dekat dengan Nabi katanya. Saya bilang sama Bapak ini kan yang bertanya, bagaimana Pak kalau ternyata antum hidup di zaman Nabi jadi Abu Jahalnya? Iya atau tidak? Iya kan? Ini lucu pertanyaannya. Dia tanya ke saya, kenapa Ustaz saya nggak andaikan ditakdirkan oleh Allah hidup di zaman Nabi saja? Ya, memang kita pengen ketemu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu pertanyaannya. Ya, bagaimana kalau dihidup di zaman Nabi jadi Abu Jahalnya, jadi Abu Lahabnya? Sama aja kan? Ya, kita bersyukur pada Allah. Bukankah kita termasuk kelompok manusia yang dirindukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, punya julukan khusus kita Pak. Ya, Nabi ya menyebut kita secara khusus, itu kan? Masya Allah. Jadi masuk dibangkitkan lebih dulu, dihisapnya lebih dulu, masuk surganya lebih dulu. Kuota terbanyak di surga datang dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 120, 80 kita doang Pak. 40 kata Nabi. Sisanya dari umat-umat terdahulu. Antum bisa bayangkan dari Nabi Isa sampai Nabi Adam. Berapa dekade tuh Pak panjangnya. Cuma dapat berapa? 40 barisan kuota penduduk surga. 80-nya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita ada di sop nomor berapa Pak? Gak apa-apa deh, paling belakang juga gak apa-apa. Iya tidak? Yang mau paling belakang juga gak apa-apa saya mah. Yang penting bersama Nabi dan bisa masuk surga. Antum maunya sop berapa Pak? Sop pertama? Pede banget antum. Mau sop pertama gitu. Oh, saya mau di sebelah Nabi. Ini lebih hebat lagi antum pengen di sebelah Nabi. Ya, tentu. Ya Rasulullah, ada para sahabatnya, ada tabi'innya, tabi'innya, orang-orang soleh, wah dengan derajat-derajat yang tinggi. Ya, minan nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Kita dapat yang paling buncit saja nomor ke-80 enggak apa-apa. Yang penting bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bisa berada masuk ke dalam surga. Yakin enggak masuk surga, Pak? Yakin tidak masuk surga? Jangan jadi orang Islam kalau enggak yakin masuk surga. Walaupun mungkin karena dosa-dosa kita, kesalahan kita, boleh jadi barangkali kita mampir dulu kemana? Neraka. Tapi ingatlah ahlu tauhid. Mati orang membawa tauhid. Kalaupun ia mampir ke neraka, ghairul mukhalladina fiha. Mereka tidak akan kekal di mana? Di dalam neraka. Ya, maka pasti Allah akan angkat, pindahkan mereka semua ke dalam surga. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sunnah-sunnah yang sahih. Ya. Baik. Idza dakhala ahlul jannah al jannah. Ketika para penduduk surga masuk ke dalam surga. Qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para penduduk-penduduk surga. Orang-orang penduduk surga udah masuk semua, Pak. Sudah selesai masuk semua. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Seketika Allah berfirman ya kepada para penduduk surga. Apa kata Allah? Turiduna syai'an azidukum? Kalian mau enggak aku kasih bonus kata Allah. Ya, Masya Allah. Orang lu di surga semua nih. Allah datang kepada penduduk surga dan Allah mengatakan, turiduna syai'an azidukum? Maukah kalian aku kasih bonus kata Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulun, maka penduduk surga itu serentak mengatakan, alam tabyadu wujuhana? Ya Allah, bukankah engkau sudah memutihkan wajah-wajah kami? Kau sudah bersihkan wajah-wajah kami ini ya Allah. Kami udah di surga. Kau putihkan wajah-wajah kami. Ada apa lagi ya Allah? Ada apa lagi ya Rabbana? Alam adkhulnal jannah wa najjina minan nar?
Bukankah engkau ya Rabbana telah memasukkan kami semua ke dalam surga, dan engkau juga yang telah menghalangi kami, menyelamatkan kami dari neraka. Apalagi sudah kau putihkan wajah kami, kau masukkan kami ke dalam surga, kau selamatkan kami dari neraka. Apalagi yang akan kau berikan kepada kami, kata penduduk surga. Qala fayakshiful hijab. Hijab pembatas itu terbuka, Pak. Tersingkap hijab itu. Tersingkap penutup itu. Ya, tersingkap, terbuka. Fama a'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nadhri ila rabbim azza wajal. Tidaklah ada satu pemberian yang paling amat sangat dicintai oleh kalian semua, wahai penduduk surga, minan nadhri ila rabbim azza wajal, dari melihat Tuhan kalian, melihat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, udah di surga, udah enak-enak, kasih bonus lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kau sudah putihkan wajah kami, bersihkan wajah kami, kau sudah masukkan kami ke surga, kau sudah selamatkan kami dari neraka, apalagi ini yang akan kau berikan? Fayakshifu hijab. Tabir itu terbuka. Tabir itu terbuka. Ya, tabir itu terbuka. Penutup itu tersingkap, terbuka. Ya, maka tidaklah ada pemberian yang paling amat sangat disukai, dicintai oleh penduduk surga kecuali pemberian itu. Bonus itu adalah an-nadhru ila rabbihim. Melihat, memandang, bahkan bertemu langsung dengan Rabb mereka, dengan Tuhan mereka, dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, begitulah ya juga gambaran kelak insyaallah para penduduk-penduduk surga. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam bahagiannya. Ya, Anda bilang tadi, kalaupun enggak barisan terdepan, paling belakang pun enggak apa-apa deh. Yang terpenting berada di surga, dan apalagi ya dipimpin langsung bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Satu. Baik. Kita sadar bagaimana masih terpuji oleh Allah, terus bukan saja masih terbangun suami anak terus. Dan bagaimana semuanya untuk Rasulullah berkasir amat keras, supaya cacat kemaluan kejiannya sampai terus dalam berada itu masih terus oleh pasukan Allah di surga pertama. Berkasir dikatakan terkunjung oleh Allah, retak, tulangnya, dia meninggal surga pertama. Bila ditimpakan dengan siang panas, itu surga paling pertama. Sahabat tersebut juga mungkin digoreng oleh raja yang zalim, itu surga paling pertama. Pertanyaan saya, pantaskah orang yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga? Anda tanya sama antum. Antum hidup ini diuji atau tidak? Uji. Hidup ini ujian kan? Nah. Apakah antum tahu ujian itu tergantung kepada tinggi dan kadar keimanan? Siapa manusia paling tinggi ujiannya? Sesudah itu? Sudah. Itu jawabannya. Ya kan? Manusia paling besar ujiannya ya asyadul bala al-anbiya. Tumal amsal fal amsal, kata Nabi. Kemudian sesudahnya. Berarti sesudahnya Nabi ya, Pak? Para sahabat. Ya. Jadi antum jangan pernah berharap antum akan diuji sebagaimana Allah menguji para sahabat. Gak mungkin, akhi. Gak mungkin. Karena Nabi yang mengatakan sebesar-besar ujian kepada para nabi. Tumal amsal fal amsal. Sesudahnya Nabi ya para sahabat. Ya kan? Makanya tadi antum ceritakan semua sahih, benar itu. Ya kan? Ya, ada yang orang tuanya ditarik pakai unta, terbelah jadi dua, ditusuk kemaluannya. Ya kan? Al-Barra ibnu Azib ya diseret punggungnya di atas kerikil-kerikil yang tajam dan seterusnya. Sahih semua cerita itu benar. Sampai mereka, mata Nasrullah, ya Rasulullah kapan sih datang pertolongan Allah? Nabi menyebutkan firman Allah, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Jelas. Ya, jadi kalau ditanya
apakah kita ini hidup diuji? Yang tanya sama antum diuji nggak? Nggak mungkin orang hidup nggak diuji, apalagi orang beriman nggak mungkin tidak diuji, kan gitu. Ya, jadi kalau antum mengharapkan ujian antum sebesar ujian para sahabat, mustahil, akhi. Mustahil. Ya, siapa yang mengatakan? Nabi. Ya, kalaupun antum diuji sebagaimana para sahabat tadi, kira-kira kuat nggak? Nggak mungkin kuat. Sesuai dengan keimanan kita, kadarnya juga seperti itu. Itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita rasakanlah ujian kita masing-masing. Banyak ya ujian keluarga, dari istri, dari anak, ini itu dan sebagainya. Yang semua ujian itu tidak lain adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua itu tujuannya adalah Allah ingin melihat mana di antara kalian yang paling baik dan paling bagus. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.